Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini saya doakan kita semoga dalam keadaan terbaik dan dapat menjalankan aktivitas sebaik mungkin dan sebisa kita. Dan saya ucapkan terima kasih kalian telah berada di channel Curcol Positif, channel yang tidak seberapa saya ini ya. Curcol Positif, Curcol with me, ambil positifnya, buang negatifnya. Di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman, share pengalaman ya terhadap apa yang saya lewati ketika saya mengikuti seleksi CPNS formasi dosen pada tahun 2018 yang lalu ya, terutama pada tahap micro teaching. Saya akan coba membagikan apa yang saya alami dan apa yang harus kita persiapkan dari hal yang besar hingga hal yang kecil, dan saya harap apa yang saya sharing ini akan memudahkan kalian ketika kalian memasuki tahap micro teaching. Apa saja yang akan saya bagikan ya. Jadi langsung saja ya, nggak usah lagi banyak mukadimah karena terlalu panjang juga kalian nanti bosan nontonnya ya. Nah, sebenarnya apa yang saya share ya telah saya tulis di blog pribadi saya, tetap di judul yang sama. Nama blognya itu Curcol Positif, Curcol with me ya. Di sana ada satu tulisan yang saya tulis tentang 5 poin yang perlu diperhatikan pada tahap micro teaching mengajar pada SKB dosen ya. Dan ada 5 poin. Apa saja? Kita langsung saja yang pertama. Nah, yang pertama, kita memang dituntut untuk harus menguasai materi yang akan kita sampaikan ya. Karena yang namanya dosen ya harus memiliki ilmu dan kita harus menguasainya dan harus bisa kita sampaikan kepada audiens atau kepada tim penguji atau kepada mahasiswa nanti kelak ketika kita mengajar ya. Dan yang perlu digarisbawahi, mungkin ada di antara kalian bingung, ini SKB-nya topiknya itu siapa yang menyediakan, apakah panitia atau kita disuruh pilih satu topik yang akan kita ajarkan. Dan jawabannya adalah panitia tidak memberikan opsi pilihan materi yang akan kita ajarkan. Dalam artian dari pihak kampus sendiri tempat kita melamar itu memberikan kebebasan pada kita topik apa yang akan kita bahas berkaitan dengan latar pendidikan kita. Seperti halnya saya ya, itu latar pendidikannya itu adalah ekonomi Islam. Jadi saya mengambil topik yang memang berkaitan tentang ekonomi Islam. Pada saat itu saya mengambil berkaitan dengan pasar dalam Islam itu seperti apa. Dan itu bagi saya itu mudah ya, mudah saya kuasai dan telah saya pahami sebaik mungkin. Karena apa? Karena tesis saya juga ketika saya melakukan penelitian untuk waktu studi saya S2, saya menyinggung berkaitan dengan pasar dalam Islam itu seperti apa ya. Jadi saya hanya menyarankan ketika kalian memberikan atau mengambil atau memilih materi yang ingin kalian ajarkan, pilihlah yang benar-benar kalian kuasai ya. Jangan ada rasa sok hebat misalnya kalian ingin memberikan sebuah kejutan dengan pokok bahasan yang memang luar biasa, yang wow ya, tetapi kalian tidak menguasai. Itu jangan ya. Karena apa? Karena itu akan menyulitkan kalian ketika kalian menyampaikan materi, atau kemungkinan besar ketika pemateri memberikan pertanyaan untuk kalian ya, kalian tidak bisa menjawab. Itu ada kemungkinan besar gitu ya, kalau memang kalian hanya ingin menunjukkan pokok bahasan yang wow ketika kalian ingin mengajar ya, padahal kalian tidak menguasai itu, dan itu bahaya. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk kalian dan apa yang saya alami ketika saya mengikuti micro teaching pada tahun 2018 lalu, yaitu tentang penguasaan media pembelajaran. Nah, penguasaan media pembelajaran ini juga penting ya, dan setiap kita melakukan proses pembelajaran itu tetap ada media yang harus kita gunakan. Dan setidaknya ada 2 media yang digunakan ya. Yang pertama itu berkaitan dengan teknologi, yaitu ada laptop ya, dan juga dihubungkan dengan fokus atau proyektor. Yang kedua yang agak sedikit
tradisional ya bisa dikatakan, yaitu dengan papan tulis dan spidol ya. Jadi itu harus kita kuasai. Nah, kita coba dulu bahas berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran menggunakan laptop atau InFocus ya. Ada beberapa poin yang saya dapatkan, saya simpulkan ketika saya mengikuti SKB Micro Teaching. Yang pertama, kalian harus memiliki laptop, kalau bisa laptop pribadi ya. Kenapa laptop pribadi? Karena kalau memang kalian memiliki laptop sendiri atau pribadi, kalian tidak tergantung pada orang lain di hari H atau menjelang hari H kalian sudah sibuk mencari laptop ya. Itu bisa saja membuat pikiran kalian tuh menjadi buyar ya. Dan pastikan juga laptop yang kalian gunakan itu baterainya itu jangan soak. Kenapa jangan soak ya? Jangan sampai ketika kalian lagi asik mengajar tiba-tiba laptop mati ya. Itu wow ya. Bagaimana caranya kalian menghadapi kalau memang tiba-tiba laptop mati? Wallahu alam ya. Bagaimana penilaian dari tim penguji? Bisa saja mereka melihat, oh ini nggak siap nih dalam penguasaan media pembelajaran, ini nggak ada persiapan, dan wallahu alam apa penilaian yang akan diberikan untuk kita. Atau kalian mungkin pikir, oh nanti kita colok aja di situ ya. Memang ada disediakan ya, tetapi jangan mengandalkan colokan yang disediakan oleh panitia untuk laptop kita, jangan ya. Bisa saja nanti ketika di hari H udah full misalnya ya tempat colokan untuk proyektor satu ya, atau mungkin satu lagi untuk untuk kipas angin, wallahu alam ya, atau mungkin hanya disediakan dengan satu colokan. Kalian mau ngapain coba? Mau cari wire dulu ya, mau pamit ganti laptop ya, itu lebih baik sangat dihindarkan ya, karena ini berkaitan dengan penguasaan media. Jadi kalau memang laptop kalian soa ya, kalian dari sekarang udah bisa mewanti-wanti atau berpikir, nih laptop siapa yang bisa saya pinjamkan, apakah laptop adik, orang tua, abang ya, siapa saja yang memang harus kita pastikan bahwa laptop kita gunakan nanti dalam kondisi yang optimal ya, tidak ada kendala, tidak ada macet-macet ya, atau mungkin laptop yang penuh virus. Wow, itu bisa membuat kendala yang luar biasa ketika kita melakukan atau kita memasuki tahap micro teaching di depan para penguji. Dan juga berkaitan dengan laptop ini sendiri ya, setiap laptop itu berbeda-beda dalam pengaturan agar layar dari laptop kita mau terhubung dengan InFocus atau proyektor ya. Contohnya saja, misalnya laptop Apple ya, kalian menggunakan laptop Apple itu kalian harus menekan F7 baru terhubung dengan proyektor. Atau ketika kalian menggunakan laptop Toshiba, kalian menggunakan F6 ya baru terhubung. Atau juga laptop Sony dan Lenovo, kalian menggunakan F7, dan semua itu tergantung dari merek laptop yang akan kalian gunakan. Kalian itu harus tahu juga, karena sebagian laptop ketika dihubungkan kabel penghubung itu mau dalam bentuk VGA atau HDMI ya, itu tidak ada laptop-laptop yang tidak langsung terhubung dengan proyektor. Harus kita tekan seperti F6, F7 atau hanya F7 saja, itu harus kita pahami dengan seksama. Jadi ketika kita masuk, kita nggak go ya di sana, nggak sibuk mencari cara gimana cara menghubungkan layar yang ada laptop ke InFocus itu sendiri. Dan juga kalian harus untuk jaga-jaga saja ya, kalian bawa semacam kabel converter cable kalau nggak salah saya, yaitu yang menghubungkan antara kabel utama dari proyektor dengan laptop kalian. Karena apa? Ada laptop yang hanya menggunakan menghubung jenis VGA, ada yang menggunakan HDMI, dan ada dua-duanya. Jadi untuk jaga-jaga saja ya, karena panitia tidak menyediakan dua kabel penghubung antara proyektor dan laptop, tapi
rata-rata yang saya temukan ketika saya tanya-tanya sama kawan itu hanya menyediakan satu kabel saja, apakah VGA atau HDMI. Dan bagaimana cara mengakalinya? Kalian kalau bisa menyediakan kabel konverter ya, sehingga baik itu ketika diberikan kabel dalam bentuk VGA atau HDMI, kalian sudah siap dan bisa terhubung dengan laptop kalian. Nah, dan juga ketika udah terhubung misalnya dengan proyektor ya, kalian juga harus pastikan gambar yang keluar ya di tempat tembakan proyektor itu, kalau memang buram kalian harus setel dengan seksama ya, dengan PD-nya dengan sempurna sehingga jelas, karena bisa saja buram atau mungkin kekecilan ya, dan banyak hal lain yang harus kita setel untuk hal-hal yang sepede seperti itu, dan itu juga bagian dari penguasaan dari media pembelajaran. Nah, bagaimana dengan penggunaan papan tulis dan spidol ini sendiri? Dan ini juga bagian dari media pembelajaran ya. Kalau memang kalian terbiasa menggunakannya, oke, silahkan. Tapi harus menggunakan etika-etika atau teknik mengajar dengan menggunakan papan tulis atau whiteboard atau dengan spidol ya. Salah satunya misalnya ketika kalian menulis, kalian tidak boleh membelakangi audiens. Atau ketika kalian menulis, kalian tidak hanya menulis tanpa suara, dalam artian kalian menulis dengan keadaan diam ya, kalian menulis pengertian itu tidak usah, tapi menulislah poin-poin penting lalu kalian jelaskan. Dan ketika kalian berhasil menguasai papan tulis untuk media pembelajaran dan juga laptop proyektor tadi ya, dua-duanya kalian kuasai, saya rasa itu luar biasa ya. Namun setidaknya kalian menguasai salah satunya saja. Dan kalau memang kalian ingin nampak lebih kece ya, lebih kekinian, kalian boleh membawa pointer sehingga kalian bisa mengendalikan slide-slide yang ingin kalian tampilkan ya. Itu sambil menguasai ruangan, kalian bisa jalan ke belakang sesekali, ke kiri, ke kanan, jadi nggak terpaku di samping laptop atau di meja tempat kalian meletakkan laptop itu sendiri ya. Nah, itu hal yang penting yang saya rasa perlu kalian ketahui berkaitan dengan penguasaan media pembelajaran. Nah, terus yang ketiga apa? Saya menjumpai ketika saya memasuki tahap micro teaching, seleksi dosen ya, itu ternyata saya diuji bahasa asing oleh para tim penguji. Simple saja sistem yang cara penguji ini menyuruh saya mengajar dengan bahasa Inggris ya. Diawali dengan pertanyaan. Contoh pertanyaannya seperti apa? Kamu ada keinginan nggak untuk melanjutkan S3? Otomatis saya jawab ada. Penguji juga tanya kembali, kemana? Saya katakan minimal Malaysia, Turki, atau saya ada berkeinginan untuk melanjutkan S3 ke Inggris. Kenapa? Karena di sana ekonomi Islam juga telah diakui oleh dunia, bagus pembelajaran sana dan juga macam-macam ya. Alasan saya yang saya berikan kepada tim penguji pada saat itu. Nah, lalu tim penguji bilang apa? Oh, kalau gitu kan kalau memang S3 itu perlu penguasaan bahasa asing yang memadai. Sekarang coba deh kamu ngajar dengan bahasa Inggris. Wow ya, di situ saya nggak tahu mau bilang gimana ya. Saya nggak ada persiapan untuk mengajar bahasa Inggris dan saya nggak pernah mengajar dengan bahasa Inggris, dan semua berlalu begitu saja ya. Saya hanya hanya terpaku atau menjadi patung sejenak pada saat itu, mikirkan apa yang harus saya sampaikan ya. Namun saya lalui dan ya alhamdulillah ya, saya menjadi salah satu peserta yang lolos menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama di Prodi Ekonomi Islam di Universitas Syekh Kuala. Jadi ini menjadi pertimbangan untuk kalian ya. Jadi kalian ketika memberikan atau menyiapkan bahan mengajar itu sendiri, itu kalian harus mempersiapkan dalam dua bahasa kalau bisa. Dalam bahasa Indonesia oke, dalam bahasa Inggris juga
perlu untuk persiapan. Apalagi misalnya kalian melamar di fakultas atau di universitas yang memang universitas tersebut adalah universitas ternama, ya, yang memiliki ambisi yang kuat untuk menaikkan pamor universitas ke kancah nasional atau ke internasional. Jadi penilaian bahasa asing ini sendiri ya menjadi penilaian yang seakan wajib harus dimiliki oleh universitas tersebut. Apalagi misalnya di jurusan kalian atau di fakultas kalian itu ada prodi atau membuka kelas internasional, ya, jadi itu lebih diutamakan untuk diluluskan ketika kalian bisa mengajar dengan bahasa Inggris, ya. Jadi setidaknya untuk persiapan kalian menyiapkan bahan ajar atau PowerPoint, PPT dalam dua bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, ya. Jadi silahkan dicoba-coba, ya siapa tahu ke depan kalian menghadapi kondisi yang sama seperti saya, tiba-tiba disuruh ngajar dengan bahasa Inggris, itu gimana rasanya, ya. Oke, kita lupakan yang bahasa asing, ya. Kita berbicara poin yang keempat, ini berbicara tentang etika. Nah, memang etika ini sendiri tidak menjadi penilaian yang tertulis di penilaian tim penguji, tetapi kita sendiri harus kita yakini bahwa etika kita merupakan menjadi penilaian tersendiri bagi tim penguji. Misalnya saja etika yang paling mudah, ketika kita masuk, kita ucapkan salam, kita ketok pintu dulu, kita ucapkan salam, ketika dipersilahkan masuk baru kita masuk, ya. Ketika penguji misalnya belum siap untuk mendengarkan kita mengajar, dalam artian penguji lagi sibuk mengerjakan penilaian untuk calon peserta yang baru saja siap misalnya, ya, itu jangan mulai dulu mengajar, ya, tapi kita persiapkan dulu media-medianya, media pembelajaran, dan ketika dipersilakan baru kita mengajar, ya. Dan banyak hal etika yang saya rasa kita sendiri tahu, etika-etika yang membuat orang itu senang, ya, dan menganggap kita ini merupakan dosen yang beretika atau yang tahu terhadap sopan santun itu seperti apa. Oke, dan yang keberapa tadi, ya? Nah, ini yang terakhir nih, yang kelima, dan ini penting, ya, yaitu berkaitan dengan penguasaan ruang atau kelas ketika kita mengajar, ya. Salah satu contoh penguasaan ruang itu seperti apa, ya? Contohnya misalnya, ya, ketika tim penguji ini mengajak mahasiswa untuk menilai kita dan mahasiswa itu ecek-ecek ribut misalnya, ya, membuat gaduh, kita bisa nggak sih mengendalikan ruang itu sehingga tidak gaduh lagi, ya? Atau mungkin ketika kita mengajar, ya, kita hanya paku pada laptop kita, pada slide kita nggak pergi ke kiri, ke kanan, kita hanya mematung, hanya seperti speaker seperti speaker, maksudnya kita hanya diletakkan, habis itu kita hanya mengeluarkan suara, ya, itu bagian dari tidak menguasai ruang atau kelas pada saat micro teaching. Tapi kalian bisa mengakalinya dengan pointer mungkin, ya. Jadi kalian bisa ke kiri sekali, ke kanan sekali, kalian mengendalikan slide dengan pointer, atau sesekali kalian menggunakan papan tulis ketika membuat grafik, ya, atau diagram atau skema atau apapun itu, ya. Itu saya rasa sangat membantu kita dan menjadi bagian pokok ketika kita berada dalam kelas atau dalam ruang, dan itu merupakan bagian-bagian dalam penguasaan ruang atau kelas ketika kita melakukan micro teaching itu pada tahap seleksi kemampuan bidang formasi dosen CPNS, ya. Nah, itu saja yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Tentu banyak sebenarnya yang ingin saya share, tapi yang tadi saya sampaikan itu merupakan hal-hal yang penting, ya, yang besar dan juga yang kecil, sehingga bisa memudahkan atau bisa membantu kalian setidaknya sekitar 50 atau 70% untuk menghadapi seleksi kemampuan bidang formasi dosen khususnya pada tahap micro teaching. Doakan semoga kalian lancar, ya, dan menjadi dosen
terbaik yang bisa membawa nama baik kampusnya. Jadi cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.